Puji nama Tuhan, salam semuanya saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya juga menyapa saudara seiman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya kita datang dengan satu kerinduan. Kita rindu untuk memuji, menyembah Raja di atas segala Raja yang menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk menikmati Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena perjumpaan secara pribadi dengan Engkau itulah segala-galanya di dalam hidup kami. Kami akan menaikkan pujian persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Tuhan yang bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Kami sembah Engkau. Kami datang untuk menyembah-Mu malam ini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih, kami sembah Engkau. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat di dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidup kami. Sebab Allah bersama denganku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat.
Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama angkat tanganmu, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat di dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami sembah Engkau, kami agungkan, kami muliakan Engkau yang terhebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang ternama termulia. Oh, glory, glory, haleluya. Engkaulah segalanya. Terima kasih, kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, haleluya. Kerajaan kekal sampai selamanya. Oh, Rabatarabaya Rabas terima kasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang dahsyat, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Terima kasih buat anugerah-Mu, Allah yang dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kekuatan kami. Bersama-Mu kami tak akan goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu malam ini Tuhan. Begitu nyata kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh hidup sampai hari ini karena Engkau selalu menjaga kami, membela kami di pihak kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Oh,
Saya mengundang jemaat Tuhan untuk pelan-pelan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu buat segala kebaikannya. Terima kasih, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan kami. Glory, kami sembah, kami agungkan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi kuasa-Mu mengalir atas kami. Sungguh kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kaulah segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Teramat hebat Engkau dalam hidup kami. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita telah mengalami kasih Tuhan. Amin saudara. Kita yang mengalami kasih Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat bagi kami. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa saudara? Tak pernah didengar telinga, kasih-Nya selalu tercurah di dalam hidup kita. Yes, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita ada karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Dia Allah yang selalu memelihara, menopang kehidupan saya dan saudara. Terima kasih. Amin. Kita katakan Allah sanggup. Allah
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya. Sekali lagi katakan dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah kita, Allah yang berkuasa. Kuasa-Nya tidak pernah tertandingi oleh siapapun juga. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar oleh kuasa Yesus. Yes. Mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Terima kasih. Kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Amin. Kerajaan-Nya semua musuh gemetar oleh kuasa-Mu. Gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Kita yang sudah diberikan kemenangan, lambaikan tangan-Mu. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Segala yang bernapas memuji, menyembah Tuhan Yesus namanya. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh bersuka cita, sungguh bergembira karena kasih-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita terus bersorak-sorai buat Allah kita yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kita terus tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sekali lagi kita katakan sungguh, sungguh tak tertandingi,
yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Berikan sorak-sorai meriah buat Allah kita yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu nyata Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Anugerah kemuliaan, kemurahan Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia ini. Sehingga bangsa kami Tuhan senantiasa makmur, adil, dan damai sejahtera ada di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, semua jajarannya. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat daripada Allah surgawi, untuk membawa bangsa kami semakin adil dan makmur di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, menceritakan kasih perbuatan-Mu yang dahsyat, yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Samuel Harto. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memilih hamba-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan terus memperlengkapi pribadi hamba-Mu dengan urapan kuasa hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan menjadi bagian pribadi hamba-Mu. Berkat-berkat dari surgawi tercurah atas pribadi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala FA Tuhan. Tuhan berkati mereka, kekuatan hikmat kebijaksanaan marifat daripada Tuhan tercurah atas setiap pribadi mereka di dalam nama Yesus. Pakai lebih lagi Tuhan dengan dahsyat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Teguhkan iman mereka di dalam Engkau Tuhan. Semakin mengandalkan Engkau, takut, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengalami Engkau secara pribadi. Karena itulah segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang hebat dan luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Kami tidak dapat mengukur kasih-Mu, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami mau bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau yang menjadikan kami lebih indah dan lebih berharga di hadapan ini. Lebih indah dan lebih berharga.
Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita sembah. Mari kita sembah. Kita sembahlah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Ya, aku bersyukur Tuhan buat segala kasih. Terima kasih. Ya Rabbi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi Sikar, Rabbi Kia Rabbi Sikar. Ya Rabbi Sikar, Rabbi Kia Rabbi Sikar, Ya Rabbi Sikar, Rabbi Kia Rabbi Sikar. Ya Rabbi Sikar, Rabbi Kia Rabbi Sikar. Ya Rabbi Sikar, Ya Rabbi Sikar, Ya Rabbi Sikar. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang indah di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang manis di tempat ini Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Kiara Basikara Kiara. Yesus terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah dibayangkan, itu semua yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Oh anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, sekarang kami tiba saatnya, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berfirmanlah ya Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan. Biar kami mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kebenaran-Mu itu yang akan memerdekakan kami Yesus. Kebenaran-Mu itu yang akan membebaskan kami, membuat kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari glory to glory. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan kami semua yang ada di sini ya Bapa, supaya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Shalom saudara-saudara. Ya, kita ada di tempat ini sekarang ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Seperti yang lagu tadi bilang ya. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga kita. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita. Yang gak pernah kita bayangkan saudara. Bahkan kita mimpikan. Itu semua itu disediakan sama Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan saudara ya. Kita ada sekarang sampai sekarang itu karena kebaikan Tuhan saudara ya. Karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita ya. Tapi meskipun kita mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan ya. Kadang dalam kita menghadapi hidup ini ya. Selalu aja ada persoalan, ada masalah, ada problem ya saudara ya. Karena manusia hidup gak lepas dari masalah saudara ya. Dan saat ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita melihat persoalan itu secara benar, saudara ya. Maksudnya secara benar itu bagaimana? Secara melihat persoalan secara Tuhan melihat, saudara ya. Bukan seperti apa yang kita lihat, saudara. Karena apa yang Tuhan lihat melalui persoalan-persoalan itu, kita mau itu, Tuhan mau itu lewat persoalan-persoalan itu. Tuhan mau supaya kita ini semakin naik, saudara. Karakter kita semakin dibentuk, saudara ya. Untuk apa? Untuk menjadi serupa seperti Kristus, saudara ya. Saat-saat ini, saudara ya, ada banyak anak Tuhan itu yang mengeluh tentang kesulitan, tentang masalah yang mereka hadapi, saudara ya. Dengan semua tantangan, hambatan, masalah yang harus mereka hadapi, saudara. Dan setiap hari kita bergumul dengan masalah-masalah itu, saudara ya. Tapi seringkali kita ini enggak melihat akan persoalan itu secara benar. Sehingga apa akibatnya, saudara? Akibatnya itu ada banyak hal yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Tapi toh akhirnya kita harus alami, saudara ya. Manusia itu sangat terbatas, saudara ya. Kita manusia ini, hidupnya manusia ini terbatas dan sangat rentan, saudara ya. Kalau sekarang kita bilang kita kuat, nanti besok belum tentu kita kuat, saudara ya. Kalau kita sekarang bilang kita mampu, besok belum tentu kita mampu. Kita hanya bisa berjalan hari demi hari bersama Tuhan, saudara ya. Seringkali ya, saudara ya, apa yang kita sebut persoalan sekarang ini, sebetulnya itu malah berkat, saudara ya. Seringkali yang hari ini kita sebut persoalan, sebetulnya malah berkat. Yang pada waktu kita alami, pada waktu kita hadapi, kita belum mengerti bahwa itu sebetulnya bukan persoalan, saudara ya. Tapi itu berkat, saudara. Kita harus melihat persoalan itu secara tepat. Sebab yang namanya persoalan, saudara, yang namanya problem hari ini itu belum tentu persoalan atau problem ya. Itu fakta ya, saudara ya. Saudara-saudara semua yang di sini kan pasti punya persoalan ya, punya pergumulan masing-masing ya. Saya nggak tahu apa persoalan saudara, apa pergumulan saudara yang saudara hadapi. Tapi saudara di sini, ada di sini nggak kebetulan, saudara. Karena Tuhan yang memanggil, saudara ya. Malam ini kita akan sama-sama belajar ya tentang dua pokok penting dalam melihat persoalan secara benar ya. Karena kalau kita mengerti ini dan kita memasukkan itu ke dalam roh kita, sampai firman Tuhan ini menguatkan kita, akan membuka mata rohani kita, saudara ya.
Dan kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki cara pandang yang berbeda, saudara ya. Nomor satu, saudara ya, segala sesuatu itu bersumber pada Tuhan Yesus saja, saudara ya. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat 2 ya. Kita buka dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, saya bacain ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, di sini disebutin ya bahwa segala sesuatu itu bersumber hanya pada Tuhan Yesus saja, saudara ya. Yesus harus jadi segala-galanya dalam hidup kita. Dan waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita menghadapi masalah, mata kita ini harus tertuju kepada Yesus. Karena apa? Dia ini yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada apa? Kepada kesempurnaan, saudara ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara ya, dalam King James Version ya. Coba dibukain ya. Bunyinya gini ya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith ya. The author itu apa? Dia itu, Tuhan Yesus itu yang memulai, menciptakan tentang iman di dalam dirinya kita, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri, Dia finisher, saudara. Dia yang menyelesaikan iman kita, saudara. Jadi yang menaruh iman dalam diri kita itu ada Tuhan Yesus. Dan yang menyelesaikan siapa? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kapan iman itu selesai, saudara ya? Iman itu selesai pada saat iman itu kita itu sudah, iman yang kita imani itu terjadi, saudara ya. Contohnya kalau misalnya saudara saat ini punya beriman untuk punya rumah, ya, Tuhan Yesus yang taruh dalam hati saudara iman tentang rumah, dan kemudian dengan berjalannya waktu Tuhan sendiri yang menggenapi akan iman saudara itu, dan saudara punya rumah. Dan ketika kita sudah mendapat rumah, maka iman itu sudah selesai, saudara ya. Yang menyelesaikan siapa? Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang memberikan kita iman, dan Tuhan Yesus sendiri yang menyelesaikannya, saudara. Ya. Kita bandingkan ya sekarang dalam Yohanes 15 ayat 5, saudara. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 ya, saya bacain. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini jelas sekali, saudara ya. Tuhan Yesus itu ngomong, di luar Tuhan kita ini bukan apa-apa, saudara. Gak bisa apa-apa, saudara. Di luar aku, di luar Tuhan, kita ini bukan apa-apa, saudara ya. Dan ini itu sebetulnya harus ayat ini harus merupakan itu dasar, saudara ya. Dasar bagi setiap anak Tuhan untuk apa? Untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi masalah yang kita hadapi saat-saat ini, saudara. Bahwa di luar Tuhan, di luar Yesus, kita ini bukan apa-apa, saudara. Kita sekarang buka dalam Roma 11 ya. Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33 ya. 33 sampai 36 ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dan siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Terus 36. Ini ya, perhatikan ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini jelas saudara ya, bahwa segala sesuatu itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus saudara. Bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus. Dan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Dia kemuliaan itu untuk selama-lamanya ya saudara ya. Yang tadi the author and finisher of our God. Dia itu yang menciptakan iman kita dan yang menyelesaikan iman kita itu saudara. Jadi yang fokusnya sekarang itu hanya Yesus, Yesus, Yesus saudara ya. Semuanya itu harus bersumber dan bertumpu pada satu nama saja, yaitu Yesus. Banyak orang gini saudara, Pak, tapi persoalan saya ini berat Pak. Persoalan saya ini nggak bisa harus ditangani sekarang. Problem ini begitu mendesak. Kalau saya hanya bergantung pada Yesus, nanti Tuhan itu nggak nolong gimana saya Pak? Saya hancur, saya bangkrut, saya pasti kekurangan. Banyak orang yang bilang gitu saudara ya. Bagaimana kalau iman saya ini gugur saudara, Tuhan? Bagaimana kalau hidup saya berantakan? Kalau saya ini hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Dengar saudara ya, mari kita buka dalam Yudas 24. Di situ ada ayat yang sangat powerful saudara ya. Yudas 24 ya. Yudas cuma satu ayat aja ya, Yudas ayat 24 ya. Yudas 24. Yudas sebelum Wahyu ya. Yudas 24. Bagi Dia yang berkuasa apa saudara? Menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Di sini di Yudas ini saudara ya, disebutin secara jelas ya. Bahwa Tuhan tadi itu yang menciptakan iman kita kan Tuhan Yesus ya. Yang menyelesaikannya Tuhan Yesus. Dan yang di surat Yudas ini yang bilang, yang menjaga siapa? Yang menjaga juga Tuhan Yesus saudara. Karena semua itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia saudara ya. Bagi Dia yang berkuasa. Supaya apa? Supaya jangan kita ini tersandung saudara. Yang sanggup menjaga ya Tuhan Yesus. Yesus yang memulai saudara, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan Yesus juga yang menjaga iman kita. Sebagai anak Tuhan saudara ya, poin yang pertama ini merupakan dasar saudara ya. Dasar dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini jangan goyah saudara ya. Karena banyak anak-anak Tuhan, pada saat dia di gereja, dia merasa kuat saudara. Dia merasa dikuatkan, dia imannya bangkit. Tapi pada waktu dia keluar, dia menghadapi masalah, loyo lagi saudara. Menghadapi ini gimana? Menghadapi persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan sakit penyakit, lemes lagi saudara ya. Hidup kita ini harus tetap fokus sama Tuhan, Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus saja saudara ya. Dan nomor 2 ya, poin nomor 2, ini penting sekali saudara ya. Banyak orang Kristen ini berbuat nggak tepat saudara ya. Ketika problem atau masalah itu datang, kita ini anak-anak Tuhan itu cenderung apa saudara? Cenderung untuk langsung menghadapi problem itu saudara. Ya, kalau misalnya ada problem saudara ya, ketika problem masalah datang, kita langsung bilang, oh ini problem datang, mari kita selesaikan. Saya punya pikiran, punya koneksi, ya, punya teman, punya saudara, punya uang, itu merupakan resource kita, saudara. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara ya. Orang yang nggak cerdik, saudara ya, yang tidak mengerti kehendak Tuhan, biasanya mereka itu langsung menghadapi. Mereka akan menghadapi masalah itu secara frontal, saudara ya. Akan menghadapi masalah itu langsung, saudara. Akhirnya apa? Banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen ini yang gugur, saudara. Kenapa? Karena dia kalah ketika dia menghadapi problem, saudara. Ketika dia langsung menghadapi masalah, mereka kalah, saudara. Karena apa? Karena dia bergulat sendiri dengan masalahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia kalah.
Kalau kita baca teliti ya saudara ya dalam firman Tuhan, ternyata Tuhan itu punya pola yang unik saudara ya dalam untuk membawa kita itu dalam menghadapi masalah kita sehari-hari saudara ya. Tuhan itu mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah. Dan kalau kita teliti dalam baca Alkitab ya, biasanya ketika problem itu muncul, maka Tuhan itu membelokkan hidup kita. Tuhan itu mau supaya kita itu mencari Tuhan dulu saudara. Bergumul dengan Tuhan dulu saudara. Dan ketika kita bergumul, kita berdoa dengan Tuhan, masalah itu tiba-tiba beres sendiri saudara, hilang sendiri saudara ya. Kalau kita sekarang ya, kalau kita menghadapi masalah, kita nggak mau bergumul, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau menggunakan lutut kita untuk berdoa saudara. Kita pasti akan takluk sama masalah kita saudara. Kalau kita nggak mau mencari Tuhan, kita nggak mau sungguh-sungguh cari hadirat Tuhan, cari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita akan melangkahnya ngawur saudara, kita asal melangkah aja. Akibatnya apa saudara? Banyak waktu yang akan terbuang sia-sia saudara. Banyak hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita alami saudara ya. Tuhan itu seringkali membelokkan akan perhatian kita. Bukan kepada problem saudara ya, tapi Tapi kepada Dia sendiri, kepada Tuhan sendiri saudara. Ketika kita berani bergumul dengan Tuhan dan memakai lutut kita untuk bergumul, berdoa kepada Tuhan. Pada waktu kita sampai pada titik ya, pada saat kita menang dan Tuhan memberkati hidup kita. Lalu tiba-tiba masalah itu akan hilang saudara ya. Akan lenyap dengan sendirinya saudara ya. Kita akan belajar dari Yakub saudara ya, dicontoh dalam Kejadian 32 saudara. Di sini jelas sekali ya. Ini kita nggak usah baca semuanya ya dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ya. Ishak itu kan dia dia punya 2 anak laki-laki saudara ya. Kita familiar sekali dengan cerita ini ya, yaitu Esau dan Yakub ya. Esau dan Yakub. Dan Yakub ini pada waktu dia di dalam kandungan ibunya, dia sudah istilahnya nakal saudara ya. Dia menjegal kaki kakaknya saudara ya. Sehingga Yakub ini dijuluki tukang jegal saudara, tukang nipu dan licik saudara ya. Sudah kelihatan pada waktu dia lahir saudara ya. Sedangkan Esau itu adalah seorang pemburu yang handal saudara ya, yang gagah perkasa ya. Dan Yakub ini dia suka menolong mamanya di dapur, pinter masak, sedangkan Esau ini dia pinter untuk cari buruan saudara ya, pinter cari untuk bahan masak saudara ya. Dan kita tahu ya Esau ini kan menukar hak kesulungan itu dengan semangkok kacang merah ya dengan Yakub ya. Dan pada waktu Ishak mau memberkati juga Yakub juga dengan ditolong sama dengan mamanya dengan Ribka mengambil hak kesulungan itu dari Esau ya. Sehingga saudara akibatnya? Ketika Ishak mati ya, Esau ini begitu bencinya, begitu dendamnya kepada Yakub ya yang telah mengambil hak kesulungan itu saudara ya. Esau ini berkata ya, kalau sampai masa perkabungan bapakku lewat, itu aku akan bunuh Yakub saudara ya. Itu merupakan nasarnya saudara ya, merupakan sumpahnya Esau. Karena kebenciannya kepada adik kandungnya sendiri saudara ya. Sampai kemudian ya diceritain dalam kitab Kejadian itu Yakub itu lari kepada pamannya yaitu Laban. Dan dia di sana kerja 14 tahun dan dia mendapatkan 2 istri yaitu Lea dan Rahel ya, dan mendapatkan anak juga ya. Singkat ceritanya ya, ketika itu Yakub mau pulang dan dia tahu bahwa Esau ini masih benci kepada dia ya, sehingga Yakub itu takut ya. Kita baca dalam Kejadian 32 ya. 32 ayat 6 ya. Ketika Yakub itu mau pulang ya. Kemudian pulanglah ayat 6 ya.
sebelum pulang itu Yakub ini mengirim utusan kepada Esau ya. Ayat 6 kita baca ya. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, ia pun sedang jalan menemui engkau diiringi apa? Diiringi oleh 400 orang, saudara. Ini enggak main-main ya. Ini pasukannya Esau, saudara ya. Dia sudah mempersiapkan 400 orang untuk berperang sama Yakub, saudara ya. Dan ayat 7 ya kita baca. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa apa? Sesak hati, saudara ya. Bagaimana enggak takut ya? Esau ini dia mau menuntaskan dendamnya kepada adiknya itu, saudara ya, dengan membawa 400 itu, saudara, 400 pasukannya, saudara ya. Dan Yakub ketakutan dan sesak hati, saudara ya. Dan kita lihat ya, apa yang dilakukan Yakub ketika dia itu takut, saudara. Dia takut apa yang dilakukan, saudara ya. Kita baca dalam Kejadian 32 ayat 22, saudara ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberangkan di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat kepada dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok dan ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa yang dilakukan Yakub, saudara? Yakub bergumul dengan Allah sendiri, saudara ya. Yakub bergumul dengan Allah dan Yakub menang, saudara. Yakub mendapat berkat dari Allah, saudara. Dan ketika Yakub ini sudah selesai bergumul, saudara, dia sudah menerima berkat itu dari Tuhan. Dia sudah menerima berkat dari Tuhan. Dia keluar untuk menghadapi masalahnya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara ya? Dalam pasal Kejadian 33, saudara. Dalam 33 ayat 4. Ini yang dilakukan Yakub setelah dia bergumul itu, saudara ya. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dan diiringi oleh 400 orang itu. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel dan serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sendiri. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya. Ya, walaupun Yakub ini dia sudah menang sama Allah ya, tapi tetap pikirannya juga tetap jalan ya. Dia menggunakan pikirannya ya, dia nggak ngawur, saudara ya. Dia ada taktiknya, saudara ya. Coba kita baca ayat 4, saudara ya. Tapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka, saudara. Yakub yang awalnya dia itu takut dibunuh karena kakaknya Esau itu menaruh dendam kepada dia. Tapi setelah Yakub itu bergumul sama Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Lihat apa yang terjadi, saudara. Esau yang semula menaruh dendam yang sangat luar biasa kepada Yakub ini, tiba-tiba Tuhan itu bisa membalikkan hatinya dengan cepat, saudara. Karena apa, saudara? Karena Yakub yang sebelumnya adalah tukang tipu, tapi pada waktu dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan bilang engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau Israel, the Prince of God, pangeran Tuhan, saudara, Israel. Dan ketika Esau melihat Yakub, yang dilihat, saudara ya, bukan Yakub penipu, saudara, tapi Yakub Israel, Prince of God, sehingga dia kebenciannya, dendamnya itu hilang, saudara ya. Yang diganti apa? Diganti dengan dia memeluknya, dia bertangis-tangisan, sehingga
terjadi perjumpaan yang indah, saudara ya. Ini adalah hasil pergumulan semalam-malaman dengan Allah, saudara ya. Sehingga waktu dia bertemu Esau, dia senyum, kemudian mereka berpelukan, saudara ya. Dan pasukan Esau itu jadi nganggur, saudara. 400 orang itu jadi, oh ini enggak jadi perang, saudara ya. Sudah damai sendiri, saudara ya. Waktu masalah dan problem datang, saudara ya. Jangan sekali-kali kita ini berani menghadapi sebelum apa? Sebelum kita menyelesaikan dulu, saudara, pergumulan dengan apa? Dengan Allah. Di mana? Di kamar doa kita, saudara. Kita gunakan lutut kita. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk mencari Tuhan, saudara. Dan jika kita sudah mendapatkan berkat itu, saudara, kita sudah mendapatkan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita keluar dan kita lakukan, saudara. Dan ingat, saudara ya, mungkin ketika kita melakukan, ada banyak juga masalah. Tapi tetap pegang janji Tuhan, saudara. Pegang apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, iman itu, iman yang sudah Tuhan beri kepada engkau, karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya, saudara ya. Kalau kita nggak bisa bergumul dengan Allah, saudara ya, kita nggak mau bergumul dengan Allah, maka kita akan bergumul dengan masalah kita, dengan problem kita, saudara. Dan kalau kita nggak mau menyembah kepada Allah, maka engkau akan dibuat menyembah kepada manusia, saudara. Dan kalau kita nggak mau taat sama Tuhan, saudara, kita akan dibuat taat kepada siapa? Kepada manusia, saudara. Itu yang akan terjadi, saudara. Yakub mengerti ya, kalau Allah memberkati dia, masalah itu akan selesai dan akan menang. Dan Allah akan membuktikan bahwa kebengisan, dendam bertahun-tahun sirna hanya dalam apa? Dalam sekian detik. Karena apa? Karena Allah itu sanggup untuk merubah hati manusia, saudara ya. Banyak orang Kristen ini berbuat apa ya? Kelihatannya, maaf saya ngomong bodoh gitu ya. Ketika problem atau kesulitan datang, mereka akan mengajak bergulat, bergumul dengan masalah itu, saudara. Kadang-kadang masalah itu seperti bayangan, saudara. Ketika kita bergumul, ketika kita bergulat dengan masalah itu, gak akan selesai, saudara. Masalah akan datang lagi, kayak kita ini mukul bayangan, saudara. Kita melawan bayangan kita sendiri. Tapi kalau kita tahu, kita cari Tuhan dulu, kita cari hadirat Tuhan dulu, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memberikan iman kepada kita, Tuhan sudah memberkati kita. Lihat, kita akan dapatkan kemenangan, saudara. Kita akan mendapatkan berkat Tuhan itu yang luar biasa, saudara ya. Saudara tahu ya, dalam kehidupan kita ini ya, hidup kita ini kayak seperti perusahaan ya. Kayak semacam perusahaan, ada dua penanam modal utama, saudara ya. Hidup kita sendiri ya, kita sendiri, dan yang kedua siapa? Allah Bapa di surga, saudara ya. Dan Allah Bapa di surga itu menginvestasikan anaknya sendiri, saudara ya, Tuhan Yesus untuk kita, saudara ya. Sehingga porsinya itu, saudara ya, kalau dalam suatu perusahaan ya, ada dua pihak gitu ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa itu porsinya berapa? 99,99999% gitu ya. Dan kita itu cuma 0,000001, saudara. Ya, sedikit sekali, saudara. Dan kalau perusahaan itu mau runtuh, saudara ya, siapa yang paling berkepentingan untuk mengangkat supaya perusahaan itu enggak runtuh, saudara? Siapa? Tuhan, saudara. Tuhan yang sangat berkepentingan dalam hidup kita supaya kita ini enggak jatuh, saudara ya. Enggak jatuh tergeletak. Asal apa? Asal tadi kita itu mata kita tetap memandang kepada Tuhan, saudara. Jangan memandang kepada masalah kita. Kalau Tuhan yang kalau kita yang jatuh, Tuhan sendiri yang rugi, saudara ya. Karena Tuhan itu sudah mengorbankan anaknya buat kita, saudara ya. Haleluya. Saya tutup dengan suatu kesaksian, saudara ya. Sekitar awal 2021, saudara ya. Anak saya yang pertama kan sudah sekolah di Amerika, saudara ya.
Nah, terus anak saya yang kedua ini dia juga harus masuk university, saudara. Ketika itu dia sudah diterima di salah satu universitas di Surabaya yang terkenal, saudara, yang bagus juga. Saya kuliah juga di sana. Tapi pada waktu itu dia juga mendaftar di Amerika, saudara ya. Dan saya sebagai orang tua, saya nggak mungkin untuk ngelarang anak itu, kamu jangan sekolah di Amerika, sekolah di sini aja, nggak mungkin, saudara. Karena anak saya yang pertama sudah sekolah di Amerika. Kalau saya melakukan gitu berarti saya nggak adil, saudara ya. Dan anak-anak sekarang ini kan pinter-pinter, saudara ya, dia mandiri, dia ngajukan aplikasi sendiri, dia ngurus sendiri, bahkan data-data keuangan saya itu dia tahu semua, saudara. Karena kalau sekolah di Amerika itu data-data keuangan kita itu pasti terbuka semua, saudara. Terbuka semua, nggak ada yang rahasia, saudara. Dan dia tahu keadaan keuangan saya gimana, keadaan papanya ini gimana, dia tahu, saudara. Dan saya bilang sama dia, kamu tahu keadaannya papa sekarang, keuangannya papa juga kamu tahu. Terserah kamu, tergantung imanmu, kamu mau sekolah di mana, saudara. Kalau saya dalam hati kecil saya pengennya sudah sekolah di sini aja gitu ya, nggak berat-berat gitu ya. Tapi anak saya ini dia ternyata punya iman, saudara. Dia beriman, dia sekolah di Amerika, saudara. Sehingga dia sudah sudah tahu apa yang dia tuju. Dia masuk sipil, saudara, seperti saya ya. Dia masuk sipil, dia keterima di universitas yang dia ingini, saudara. Dan saya dalam hati, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini dua anakku ini sekolah di Amerika, Tuhan. Perlu uang banyak, Tuhan. perlu berkat. Sedangkan pada saat itu kan ada pandemi, saudara ya. Kita semua pasti mengalami dampaknya, saudara ya. Tapi pada saat itu Tuhan gerakkan, sudah wis, apa yang jadi iman anakmu, kamu lakukan. Dan betul, saudara, dia diterima ya. Dia masuk ke Amerika, dia sekolah di Amerika, saudara. Dan itu bulan Agustus ya. Kebetulan dia itu sudah pernah saya ajak ke sana beberapa kali, sehingga pada waktu bulan Agustus itu dia berangkat ke sana itu sendirian, saudara. Pada waktu itu sedang puncak-puncaknya pandemi, saudara ya. Dia berangkat ke sana sendirian, saudara. Tapi dia sudah bisa gitu ya. Dan pada waktu itu bulan Agustus, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan pada akhir Agustus itu juga, saudara ya, tiba-tiba Tuhan itu menggerakkan saya, saudara. Tiba-tiba saya ini digerakkan. Ada suatu pelayanan di Lombok gitu ya, yang membutuhkan mobil. Dan tiba-tiba Tuhan gerakkan saya, kamu tabur mobilmu. Pada waktu itu saya ada beberapa mobil pickup gitu ya. Tuhan bilang yang terbaik kamu kasihkan. Kamu tabur. Saya taat, saudara. Saya tabur, saudara. Pada waktu itu saya cuma minta tanda satu sama Tuhan. Tuhan, kalau ini betul dari Engkau, saya minta konfirmasi sama istri saya, saudara. Dan saudara tahu ya, kalau namanya istri itu ya, kalau sama sesuatu yang berharga itu kelihatannya pewelit sekali gitu ya, nggak akan dilepaskan gitu ya. Dan di satu sisi, saudara ya, pada saat itu sebetulnya saya perlu uang untuk bayar uang sekolah anak saya, saudara. Dan Tuhan pada saat itu menggerakkan saya untuk menabur mobil itu, saudara. Dan pada saat Tuhan Tuhan gerakkan menabur mobil, pada waktu itu orangnya itu bilang, ini pertamanya kan dia bilang butuhnya mobil pickup gitu ya. Terus kemudian dia bilang, oh ini bukan mobil pickup yang butuhnya, tapi mobil MPV kayak Avanza, kayak Xenia gitu ya. Saya bilang saya tetap, pokoknya apa yang Tuhan suruh tabur. Tapi istri saya bilang, ini apa nggak salah Tuhan, anu kamu ini nggak salah ini bukan butuhnya Xenia loh, bukan pickup loh. Ditarik balik aja gitu ya. Istri saya itu ngomong gitu. Saya bilang enggak, Tuhan sedang gerakkan ini tabur. Sehingga dalam berjalannya waktu ya, tiba-tiba Tuhan itu bukain ya. Tiba-tiba saya nggak tahu pada waktu biasanya ya sebelum pandemi ini kalau jual mobil gitu ya kan lewat iklan koran gitu kan cepet ya. Tapi sekarang ini nggak bisa, saudara, jual mobil lewat iklan koran, lewat gitu nggak bisa, lewat online gitu ya. Saya masukin online cuma ditawar berapa gitu ya, cuma murah sekali. Tapi tiba-tiba pada saat-saat terakhir saya telepon orang, nggak sampai 10 menit transaksi dengan harga yang bagus, saudara.
Dan pada waktu saat saya terima uang, ya, iblis itu berusaha ngintimidasi saya, saudara. Itu loh, kamu itu butuh uang untuk bayar anakmu sekolah. Kalau anakmu sekolah nggak kamu bayar, nggak boleh ikut ujian loh. Ada problem, saudara, ada masalah, saudara. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, aku mau kalau ini betul dari Engkau, aku mau kasih itu uangnya itu. Saya cepat-cepat saya kasih, saudara. Kalau nahan sedikit bisa berubah pikiran, saudara ya. Dan saudara tahu ketika saya menyerahkan uang itu ada kelegaan yang sangat besar. Saya kehilangan pickup saya, tapi saya sukacita yang besar, saudara. Sukacita yang besar, saudara ya. Dan istri saya juga bisa sukacita, saudara. Dan Tuhan pada waktu saya menabur itu, saya nggak ada pikiran apapun, saudara ya. Nggak ada pikiran apapun, saya cuma satu, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang nggak pernah berhutang, saudara ya. Tuhan adalah Tuhan yang nggak pernah berhutang sama kita, saudara. Pada saat kita mau bergumul sama Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara ya. Sampai ya saudara ya pada akhir Desember, saudara. Saya ingat pada waktu 24 Desember ya. Pada waktu setelah selesai doa pagi, saya berdoa pada saat itu. Dan Tuhan bilang jelas sekali, tahun 2022 adalah tahun pembalikan dari Tuhan. Tuhan taruh itu jelas dalam hati saya. Tahun 2022 adalah tahun pembalikan dari Tuhan. Dan saudara tahu, tahun 2022 ini Tuhan berikan yang dahsyat, saudara. Apa yang gak pernah saya pikirkan, saudara ya, gak pernah saya bayangkan, itu disediakan Tuhan, saudara. Itu disediakan Tuhan bagi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, saudara ya. Makanya apa yang sekarang pergumulan saudara, saudara bergumul dulu dengan Tuhan. Saudara cari hadirat Tuhan sampai dapat, sampai Tuhan taruh iman dalam hati saudara. Dan ketika Tuhan sudah menaruh iman itu di dalam hati saudara, saudara keluar dan saudara lakukan, saudara pegang apa yang Tuhan firmankan. Karena pasti kemenangan itu sudah Tuhan sediakan bagi hidup kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan, semoga memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, biar mata kami memandang kepada Engkau ya Bapa. Hanya fokus kepada Engkau Tuhan, tidak tertuju kepada masalah kami. Biar kami mau mencari hadirat-Mu dulu Tuhan. Kami menggunakan lutut kami Tuhan untuk berdoa mencari Engkau Tuhan. Dan ketika Engkau sudah memberkati kami Tuhan, biar kami pegang iman itu yang Kau berikan itu. Dan kami melangkah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kemenangan itu sudah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, meteraikan firman ini dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Segalanya kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku ku berharap, imanku takkan lurus, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku ku berharap, imanku takkan lurus, bahkan semakin teguh
saat ku mulai mengundang jemaat Tuhan ku bangkit berdiri. Sama-sama katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar, hatiku berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar, hatiku berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan, saat ku memuliakan, saat ku memuliakan, saat ku memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu kembali menegur kami, memerdekakan kami, untuk kami hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan, dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga langkah-langkah kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu kembali memulihkan kehidupan kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, ini saatnya juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap pribadi, tangan-tangan yang memberi Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Bethany Tower of Christ. Kami berharap Anda dapat bergabung di ibadah kami. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Allah kita sungguh dahsyat. Kita katakan Allah sanggup. Oh, Allah sanggup
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Pastor Yohanes. Pakai dia di mana-mana mempermuliakan nama-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Orang benar selalu disertai Tuhan. Terima kasih Bapak. Mata-Mu tertuju kepada anak-anak-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini mungkin yang sedang ikut di online juga. Juga yang di onsite ini. Semua diberkati. Terima kasih, kami percaya persoalan-persoalan kami ini. Apabila kami berikan kepadamu, kami serahkan padamu. Selesai semuanya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan saudara. Angkat wajah saudara untuk ikut doa yang dimana saya doakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Aku percaya persoalanku sekarang aku serahkan padamu. Yang berat ini Engkau angkat Tuhan. Selesai. Terima kasih. Aku juga diberkati kesehatanku. Aku sehat sampai Tuhan Yesus datang. Aku sehat. Wargaku juga diberkati. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada saling mengerti. Saling mengampuni. Dan hidup dalam Tuhan. Diberkati Tuhan. Pekerjaan apa saja aku jama, aku kerjakan berhasil. Sukses di bumi ini, selamat di sorga. Karena Engkau berjanji, aku akan menjadi kepala bukan ekor. Aku akan naik tidak pernah turun. Karena Engkau menyertai aku. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Sekarang datang tinggi-tinggi. Saudara-saudaraku, percayalah firman yang disampaikan kepada saudara. Bahwa setiap persoalan saudara hari ini, it is finished, udah selesai. Engkau mulai hari ini, tahun 2022, diberkati Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menepati janji, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang telah menerima berkat dari Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Luar biasa surga sore-sore. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi kuasa-Mu, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu, hanya
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan kekal. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang menjamin kehidupan kita. Yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.